Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Ramadan dari Prodi Sistem Informasi kelas B. Jadi, saya akan menganalisis analisis pengadaan dari perusahaan Unilever Indonesia. Apa saya Jadi, pakai? analisis pengadaan dan distribusi dan transportasi di Unilever. Jadi, yang pertama itu analisis Mana pengadaan. masih Jadi, latihan itu? kegunaan dari pengadaan itu di sebuah perusahaan itu sangat besar dalam menciptakan keunggulan kompetitif melalui efisiensi biayanya, peningkatan kualitas, ketepatan waktu produksi, inovasi bahan baku, dan kemitraan dengan supplier. Dari pengadaan itu menjadi jembatan penengah antara supplier dan distribusi. Dan ini adalah perusahaan yang saya pilih, yaitu Unilever. Yang mana Unilever Indonesia adalah salah satu perusahaan barang konsumsi FMCG terbesar di Indonesia yang berdiri sejak 1933. Dan perusahaan ini memproduksi dan mendistribusikan berbagai produk kebutuhan sehari-hari seperti makanan dan minuman, perawatan tubuh, perawatan rumah dan kosmetik dan lain-lainnya. Dan ini perusahaan yang sudah dikenal banyak oleh masyarakat Indonesia karena sudah banyak beredar barangnya yang ada di Indonesia. Dan Unilever itu memiliki kriteria yang jelas dan terdokumentasi. Beberapanya cara pemilihan dari perusahaan Unilevernya itu yang pertama tentunya dari kualitas. Setiap bahan yang masuk di perusahaan Unilever itu sudah bilang sudah lolos uji kualitas Unilever. Dan terus yang kedua itu ada harganya, yang mana Unilever membandingkan beberapa supplier dan memilih yang paling efisien total cost bukan hanya per unit, yang mana harganya itu pihak Unilever itu membandingkan harga antara suatu supplier dan supplier lainnya dan akan memilih supplier yang mana memberikan harga terbaik. Dan yang ketiga itu ada waktu pengiriman. Supplier yang dipilih oleh pihak Unilever itu harus memenuhi waktu pengiriman yang tepat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat di kontraknya. Dan reputasi, yang mana reputasi ini sangat berperan penting karena pihak Unilever tidak tentunya memilih supplier itu tidak berdasarkan dari reputasinya, pastinya akan memilih berdasarkan reputasi karena itu akan menjadi pertimbangan bagi pihak Unilevernya. Yang kelima itu ada fleksibilitas, yang mana supplier itu harus mampu mengikuti perubahan, yang mana di Indonesia itu banyak perubahan-perubahan yang signifikan terjadi tanpa melihat waktu atau tren yang sedang berlaku. Dan yang terakhir ada kapasitas. Ada batas minimal kapasitas produksi yang harus mampu dipenuhi oleh supplier. Jadi ini adalah bagan-bagan dari Unilever Indonesia, yang mana ada yang pertama itu ada identifikasi kebutuhan bahan yang diperlukan oleh pihak Unilever. Terus setelah mengidentifikasi, maka ada seleksi evaluasi supplier. Terus ada tender dan negosiasi yang mana ini terjadi negosiasi antara supplier dan distribusi, yang mana pengadaan itu menjadi penengah antara keduanya. Dan pembuatan kontrak, yang mana pengadaan ini sangat berperan penting dari bagan ini. Dan ada pembelian dan pemesanan. Jika sudah kontrak yang sudah deal antara supplier dan distributor, maka akan terjadi transaksi pembelian atau pemesanan. Lalu setelah pembelian dan pemesanan ada pengiriman barang dan penerimaan barang. Nah, setelah yang terakhir ini ada pembayaran tentunya. Jika jika barang yang sudah diterima, maka tentunya pihak yang supplier ini akan membayar dari distributornya. Nah, hasil dari ketiga tersebut adalah pengadaan distribusi dan transportasi, yang mana pengadaan tadi menjamin bahan baku tersedia, sedangkan distribusi memastikan produk jadi bergerak dari pabrik ke konsumen, dan transportasi menjadi jembatan antara keduanya. Nah, jika salah satu dari ketiga ini pengadaan distribusi dan transportasi memiliki eh, suatu kendala atau macet, yang saya bilang salah satu rantai pasar itu ikut macet, maka
Contohnya itu bahan baku yang terlambat datang menyebabkan produksi yang diproduksikan di distributor itu akan menjadi terhambat karena bahan baku yang dikirimkan eh, belum muncul atau belum bisa digunakan. Jadi ketiga ini memiliki peran yang sangat penting, bisa dibilang saling berputar dan saling berkait lah. Nah, strategi yang digunakan oleh Unilever Indonesia itu adalah strategi multi channel, yang mana strategi ini digunakan eh, ke eh, ke distributor besar, yang mana eh, cara pendistribusiannya itu di toko-toko besar ataupun di toko-toko kecil ataupun bisa dibilang retailer. Dan kelebihan dari strategi multi channel ini yaitu jangkauannya yang penting itu jangkauannya yang sangat luas dan produknya selalu tersedia dan biayanya lebih efisien tentunya. Dan kekurangannya itu mungkin di biaya logistiknya ya. Dan koordinasi antara banyak distributor cukup rumit karena mungkin banyak di distributor yang akan mendistribusikan suatu barang yang jumlahnya cukup banyak dan pengendalian kualitas transportasi lebih sulit karena banyak pihak yang terlibat di dalam hal tersebut. Nah, di dalam mode transportasi ini di Unilever Indonesia itu memiliki tiga transportasi yang digunakan karena bisa dibilang Indonesia itu eh, bisa bilang jangkauannya itu cukup luas ya. Indonesia itu cukup luas, yang mana untuk yang paling dominan digunakan itu ada di transportasi jalan atau truk, yang mana truknya ini digunakan cocok untuk mendistribusikan di ribuan titik retailer karena fleksibel dan menjangkau daerah kota atau desa. Dan lead time-nya itu waktu sampainya itu cukup cepat. Kurangnya itu mungkin biayanya dipengaruhi oleh BBM dan risiko kemacetan. Dan kedua ada transportasi laut, yang mana transportasi laut ini akan digunakan jika memang berbeda pulau atau akan berpindah pulau lah. Yang mana kelebihannya itu biayanya jauh lebih murah untuk volume besar karena bisa dibilang jika kapal itu memiliki penyimpanan barang yang cukup luas tentunya. Dan kekurangannya itu pengiriman lebih lama dan bergantung cuaca seperti kita kalau membeli di Shopee. Karena mungkin ada ketika barang kita melalui pengiriman lewat jalur laut, via laut, maka tentunya akan jauh lebih lama sampainya. Dan yang terakhir itu transportasi kereta. Karena ini transportasi kereta ini dikhususkan di area Jawa ya, karena di Sulawesi mungkin ada kereta, namun mungkin belum semaju di Jawa. Maka transportasi kereta di rute Jawa ini stabil karena tidak terpengaruhi macet dan tidak bisa terhalang cuaca maupun hal lainnya, dan hanya menjangkau di kota-kota tertentu. Bisa dibilang kita contohkan di si Jabotabek itu semua itu memiliki jalur kereta yang searah ke arah sananya, dan itu mungkin bisa dibilang salah satu transportasi tercepat di bagian rute Jawa ya. Nah, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan mengenai tentang perusahaan Unilever, dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.